Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Jessica Melia Amanda dari Sekolah SMK Negeri 1 Ciamplas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang VTP. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. VTP. VTP adalah protokol pada jaringan komputer yang membantu switch saling berbagi informasi tentang VLAN. Jadi, kalau ada VLAN baru dibuat atau diubah pada satu switch, switch lain bisa otomatis ikut memperbaharui datanya. Dengan begitu, pengaturan jaringan menjadi lebih praktis dan tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang di setiap switch. Selanjutnya, ada fungsi VTP. Fungsi VTP ini adalah mempermudah administrator dalam mengatur VLAN pada banyak switch. 2. Menyebar informasi VLAN secara otomatis ke semua switch dalam satu jaringan. Ketiga, menjaga konsisten VLAN. VTP meyakinkan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan konfigurasi VLAN antar switch. Yang kelima, membantu menjaga kesamaan data VLAN agar jaringan tetap teratur dan stabil. Dan yang terakhir adalah membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Lalu, di sini ada mode VTP, teman-teman. Mode VTP ini ada 3. Yang pertama ada server mode. Switch dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN. Semua perubahan VLAN akan disimpan dan dikirim otomatis ke switch lain dalam jaringan VTP. Mode ini biasanya digunakan sebagai pusat pengaturan VLAN. Yang kedua ada clean mode. Switch hanya menerima informasi VLAN dari switch server. Pada mode ini, switch tidak bisa membuat, mengubah, atau menghapus VLAN sendiri, sehingga hanya mengikuti konfigurasi dari server. Dan yang terakhir ada transparent mode. Switch tidak ikut menyimpan database VLAN dari VTP, tetapi tetap meneruskan informasi VTP ke switch lain. Switch pada mode ini bisa membuat VLAN sendiri, namun perubahan tersebut tidak dikirim ke switch lain melalui VTP. Cara kerja VTP. Cara kerja VLAN Trunking Protocol ini adalah saat satu switch dalam mode server membuat atau mengubah VLAN, informasi tersebut akan dikirim melalui jaringan trunk ke switch lain yang berada dalam domain VTP yang sama. Switch klien kemudian menerima dan memperbarui data VLAN secara otomatis sesuai informasi dari server. Dengan begitu, semua switch dalam jaringan memiliki konfigurasi VLAN yang sama tanpa harus diatur satu persatu. Sedangkan switch transparency hanya meneruskan informasi VTP tanpa menyimpan perubahan VLAN dari server. Kelebihan VTP yaitu adalah memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi, menghemat waktu dan usaha. Yang kedua, menjaga konsisten VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Dan yang terakhir adalah mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari VTP ini adalah kesalahan konfigurasi pada satu switch dapat menyebar ke semua switch dalam jaringan. Jika database VLAN terhapus atau rusak, konfigurasi VLAN pada jaringan bisa ikut bermasalah. Lalu membutuhkan domain VTP dan password yang sama agar switch dapat terhubung. Keamanan jaringan bisa terganggu jika ada switch asing yang masuk ke jaringan VTP. Pengelolaan jaringan menjadi lebih sulit jika jumlah switch terlalu banyak dan kompleks. Perubahan VLAN yang tidak sengaja dapat memengaruhi seluruh jaringan dengan cepat. Nah, teman-teman, itu saja materinya yang saya jelaskan tentang VTP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan VTP ini ke aplikasi Cisco Packet Tracer ya.
Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Pertama-tama saya akan menyiapkan 4 buah switch. Di sini saya menggunakan switch jenis 2950T. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatically. Nah, sudah. Sebelum kita masuk ke konfigurasi VTP, kita harus konfigurasi terangnya terlebih dahulu agar semua switch ini bisa saling terhubung satu sama lain ya. Kita masuk ke switch yang pertama, ke CLI, enter, enable, konfigurasi terminal, interface, FA0/1, enter. Selanjutnya kita masuk ke switch yang kedua. Enter. Enable. Konfigurasi terminal. Interface. FA. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini kita menggunakan kata tambahan yaitu range. Range, interface, range, FA. Nah, FA-nya ini FA0/1 yang mengarah ke atas dan FA0/2 yang mengarah ke bawah. FA0/1 sampai 2. Bentar. Switch port. Enter. Kita ke switch yang ketiga. Enable, konfigurasi terminal, interface, FA0 interface. Di sini juga sama teman-teman, seperti pada switch yang kedua. Nah, seperti pada switch yang kedua, di switch yang ketiga ini juga menggunakan kata range untuk FA0/1 yang mengarah ke atas dan FA0/2 yang mengarah ke samping. FA0/1. Switch port, mode switch port, mode terang. Kita selanjutnya ke switch yang keempat. Kita ke CLI, enter, enable, (0/1 ya teman-teman. Switch port mode terang, enter. Oke, selanjutnya kita akan mengetik terlebih dahulu namanya agar berurutan. Switch 4, switch 3, switch 2, switch 1. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk saja pada konfigurasi VTP. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kan bahwa VTP ini memiliki 3 mode, yaitu server, transparent, dan client. Nah, pada switch yang pertama, saya akan menggunakan metode server. Pada switch yang kedua, saya akan menggunakan metode transparent. Dan pada switch yang ketiga dan yang keempat, saya akan menggunakan mode client. Kita akan masuk pada mode server terlebih dahulu. Kita akan masuk pada mode server terlebih dahulu. Kita exit.
VTP mode server. Enter. Lalu VTP domain kelas. Di sini saya memakai kelas ya. Nah, apa itu VTP domain? VTP domain ini adalah identitas atau nama kelompok dari switch ini ya teman-teman. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan VTP password. Nah, di sini saya menggunakan password 222. Kita enter. Nah, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada mode transparent. Kita exit. Kita VTP mode transparent. Enter. Nah, setelah sudah, kita masukkan VTP domainnya juga, VTP enter, lalu masukkan VTP passwordnya. Enter. Nah, teman-teman, VTP transparan ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Walaupun begitu, VTP ini tetap perlu diisi VTP domainnya, lalu VTP passwordnya dari server. Selanjutnya kita ke switch yang ketiga. X VTP mode client. Enter. VTP domain. Enter. Lalu VTP passwordnya. Kita lakukan pada switch yang keempat. Exit. VTP mode client. VTP domain. VTP password. Nah, itu dia konfigurasi dari VTP, lalu kita tutup. Selanjutnya, kita beri VLAN-nya terlebih dahulu di mode server ini, yang dimana mode server ini merupakan pusatnya, teman-teman. Kita klik. Kita masukkan VLAN 10. Enter. Dengan nama, agar lebih mudah diingat, saya namanya VLAN 10 juga, teman-teman. Kita samakan. Lalu VLAN 20. Nama VLAN 20. Enter. 6 VLAN 30. Enter. Selanjutnya kita cek dengan menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada VLAN 10, 20, 30, dan di sini sudah berstatus juga aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita akan cek pada mode transparent. Do show VLAN brief. Nah, pada mode transparan ini, itu tidak menyimpan konfigurasinya, karena pada awal tadi, dia itu hanya untuk meneruskan saja, yaitu meneruskan paket VTP-nya saja. Jadi, dia tidak menyimpan, tidak ada data VLAN-nya di sini ya teman-teman tuh. Tapi pada mode client, kita bisa lihat, do show VLAN brief.
Nah, pada mode klien, meskipun kita tidak mengkonfigurasikannya pada switch ketiganya ini, tetapi konfigurasian dari server itu pasti akan melewati ke transparan lalu akan sampai ke kliennya, teman-teman. Yang dimana kliennya ini sama langsung ada VLAN-nya, yang ketiga tadi ya VLAN ini ya, teman-teman. Yang kita buat tadi di server. Nah, di sini juga sudah aktif semua, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia konfigurasi dari VTP. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.